Di tengah pagi yang dingin di Camplong, Kabupaten Kupang, seorang guru P3K, Hirmiani Kono, yang biasa disapa Ani ini, memulai rutinitasnya menempuh perjalanan sejauh 37 km menuju SMP Negeri Nefona di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Jalanan bebatuan dan medan sulit sudah menjadi bagian dari kesehariannya, dan yang paling menentang adalah harus melewati 3 sungai. Ketika hujan turun, arus sungai menjadi deras membuat guru, siswa, dan warga sekitar tidak bisa beraktivitas. Meski begitu, ia tak pernah mengeluh sejak mulai mengajar pada bulan Juli lalu. Dedikasinya terhadap pendidikan di sekolah terpencil ini semakin kuat. Baginya, perjalanan panjang setiap hari adalah wujud pengabdiannya kepada anak-anak yang membutuhkan pendidikan. SMP Negeri Nefona yang berada di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu ini seolah terisolasi dari keramaian kota. Sekolah ini hanya memiliki 4 ruangan kelas, 1 diantaranya adalah ruang guru. Para siswa hanya dimayoritasi oleh warga Dusun Silu dan Bensala, sehingga siswa hanya berjumlah 27 orang. Per kelasnya ada yang berjumlah 13, 12 hingga di kelas 7 hanya berjumlah 2 orang siswa. Dengan tenaga pengajar yang terbatas 10 guru, 1 PNS, 2 P3K, 1 guru kontrak, dan 5 diantaranya guru honorer. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Fasilitas belajar jauh dari memadai, ruang kelas beralaskan tanah, tembok yang retak, meja dan kursi yang rusak, serta papan tulis yang usang menjadi tantangan sehari-hari. Selain itu, tidak adanya akses listrik dan internet membuat siswa terputus dari dunia luar. Ani mengungkapkan setiap harinya ia bersama para guru harus berjuang menghadapi situasi ini meski harus menempuh puluhan kilometer untuk ke sekolah. Ani juga menambahkan ia merupakan satu-satunya guru matematika di sekolah ini. Sebelumnya, para siswa bahkan tidak mendapatkan guru yang mengampu pelajaran matematika beberapa tahun belakangan. Dengan ditempatkannya sebagai guru di sekolah terpencil membuatnya hampir putus asa dan ingin menyerah. Namun, ketika tiba di lingkungan sekolah, ia diterima hangat oleh guru maupun siswa. Dan melihat kondisi dengan segala keterbatasan, membuatnya kembali memiliki tekad besar untuk membantu para siswa tersebut. Kurang lebih jam 15 menit, jam 6.15, dan sampai di sini sekitar 1 jam lebih. Dan ya, kalau di jalan jurusan Tengah Raya aman, tetapi ketika masuk di cabang Hampit, ya itu juga mungkin saya harus siap fisik karena jalannya kita lihat sendiri bahwa jalannya lumayan parah ya, apalagi di bagian tanjakan di kilo 2 itu ya memang menguji adrenalin. Tapi saya sangat menikmati perjalanan saya karena inilah pergumulan saya untuk menjadi seorang ASN telah diangkat di tempat ini. Sehingga waktu saya sampai di sini, walaupun awal ketika saya lihat situasi keadaan sekolah ditambah dengan punya kekurangan ini sinyal, terus lagi listrik juga, tapi ya saya menikmati, saya menjalaninya, saya sangat menikmati sebagai seorang guru profesi saya. Para siswa juga menghadapi perjuangan yang tak kalah berat. Maya, siswa kelas 9, setiap harinya ia harus menempuh perjalanan sejauh 7 km berjalan kaki dari rumahnya ke sekolah. Meski jauh, Maya tetap bersemangat untuk belajar. Saat hujan turun dan sungai meluap, perjalanan menuju sekolah menjadi mustahil. Namun semangat Maya dan teman-temannya tidak pernah padam. Dari rumah ke sekolah 7 kilo. Beta jalan kaki dan teman-teman. Alasan beta sekolah di sini karena akses ke sekolah dekat juga. Karena anjuran sekolah gratis itu membantu beta menggapai cita-cita. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Nefona, Nelson Ubatonis, juga menyuarakan keprihatinannya dengan keterbatasan fasilitas dan infrastruktur serta kondisi alam yang tak menentu. Proses belajar mengajar dilakukan dengan menyesuaikan situasi. Jam masuk sekolah pun dimulai pada pukul 9.00.
Hal ini karena banyak guru maupun siswa yang harus menempuh perjalanan jarak jauh untuk ke sekolah. Ia juga mengungkapkan bahwa sisi bangunan sekolah ini merupakan bantuan dari Badan Bangunan Internasional Australia, yakni melalui lembaga Australian Agency for International Development. Dan hingga saat ini tidak ada dana dari DAC maupun dana BOS. Ia juga menekankan sejak berdirinya sekolah, para siswa dibebaskan dari biaya pendidikan. Hal ini digunakan untuk membantu siswa yang ingin bersekolah namun terbatas oleh ekonomi. Jadi sebenarnya sekolah ini ada di daerah terluar dari salah satu kecamatan Fatuleu, Desa Silu. Karena sekolah ini berbatasan dengan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sehingga akses masuk ke dalamnya juga agak susah. Jadi kalau masuk ke sini itu kita uji adrenalin. Artinya pegunungannya juga agak lumayan parah dengan jalannya yang berlubang-lubang. Itu juga agak membuat orang agak masuk di sini kurang. Jadi pengawas pun kadang datang, kadang tidak datang. Harapan besar tertuju pada perhatian pemerintah untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur sekolah. Meskipun keadaan saat ini penuh keterbatasan, baik guru maupun siswa tetap berjuang. Mereka bertahan dengan segala tantangan, meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Dedikasi para guru serta semangat para siswa membuktikan bahwa di tengah kesulitan dan ancaman alam, masih ada harapan yang terus diperjuangkan. Harapan untuk pendidikan yang lebih layak dan masa depan yang cerah bagi generasi muda di pelosok Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan.